menjelaskan tentang materi saya, yaitu teknologi digital. Kita ketahui saat ini teknologi berkembang begitu sangat pesat di bidang perekaman suara dan gambar, berkembang mulai piringan hitam, kaset hingga CD dan DVD. Perkembangan teknologi digital membuat kemajuan semakin pesat, khususnya teknologi informasi dan komunikasi. Banyak sekali manfaat yang telah diberikan oleh teknologi. Dengan perkembangan teknologi, manusia akan lebih nyaman dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari. Sebelum saya menjelaskan tentang teknologi digital, saya akan sedikit mengupas tentang teknologi analog. Teknologi analog adalah suatu bentuk perkembangan teknologi sebelum berkembangnya teknologi digital. Pada dasarnya, analog merupakan perkembangan teknologi yang masih menggunakan sistem yang manual. Dalam arti, bukan sepenuhnya dapat bekerja secara otomatis seperti teknologi digital. Tetapi karena adanya perkembangan teknologi dan penemuan teknologi digital, sehingga membuat alat-alat sederhana menjadi semakin canggih, karena kebanyakan pengoperasiannya menggunakan sistem berbasis digital. Berbagai alat yang banyak kita temui dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan alat yang sudah bisa digunakan, seperti televisi, radio, telepon. Semua alat tersebut pada mulanya ditemukan dengan memakai sistem yang berbasis analog. Tetapi karena adanya perkembangan teknologi digital, semua alat yang saya sebutkan tadi dapat berjalan dengan lancar. Pengoperasiannya menjadi lebih mudah tidak dengan manual. Dengan sistem pengoperasiannya menggunakan sistem digital. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi digital. Teknologi digital adalah teknologi yang dilihat dari pengoperasiannya tidak lagi banyak menggunakan tenaga manusia, tetapi lebih cenderung pada sistem pengoperasiannya yang serba otomatis dan canggih dengan sistem format yang dapat dibaca komputer. Banyak sekali keuntungan dari perubahan teknologi analog menjadi teknologi digital. Keuntungan kita menggunakan teknologi digital daripada teknologi analog salah satunya sangat mengurangi jumlah data yang diperlukan untuk memproses, mengirim, menyimpan, mendisplay, dan mengirim informasi. Yang kedua, bisa memproduksi data dengan tidak terbatas jumlahnya tanpa mengurangi kualitasnya. Yang ketiga, bisa dengan mudah memanipulasi data dengan presisi tinggi. Jadi, meski sangat berguna, teknologi analog buatan manusia memiliki kelemahan yang cukup besar. Mereka tidak dapat mengukur secara teliti dibandingkan dengan teknologi digital. Pada abad 21 ini, teknologi berkembang semakin pesat. Sesuatu yang tampaknya mustahil di masa lalu menjadi nyata di masa ini. Contohnya saja televisi 3 dimensi, komputer, dan masih banyak lagi. Sekarang ini, semua alat-alat canggih dapat kita nikmati. Kemajuan teknologi, informasi, komunikasi sangat menjadikan hidup kita menjadi lebih nyaman dan mudah. Selain keuntungan yang kita dapat begitu banyak, sinyal digital memiliki berbagai keistimewaan yang unik yang tidak dapat kita temui di sinyal analog. Yang pertama, mampu mengirimkan informasi dengan kecepatan cahaya yang dapat membuat informasi dapat dikirim dengan kecepatan yang sangat tinggi. Yang kedua, penggunaan yang berulang-ulang tidak mempengaruhi kualitas itu sendiri. Yang ketiga, informasi dapat dengan mudah diproses dan dimodifikasi ke dalam berbagai bentuk. Yang terakhir, dapat memproses informasi dan jumlah yang sangat besar dengan mengirimkan secara interaktif. Kelebihan informasi digital adalah kompresi dan kemudahannya, yaitu dapat mentransfer ke media elektronik lain. Kelebihan ini dimanfaatkan internet, misalnya dengan menaruh ke suatu website, atau umumnya disebut dengan mengupload. Cara seperti ini disebut online di dunia cyber. Perkembangan teknologi digital pada abad 21 ini sangat-sangat pesat. Pertama, perkembangan komputer. Kedua, lahirnya WWW atau World Wide Web, dan munculnya situs di jaring sosial. Selain kelebihan dari teknologi analog, tentunya teknologi analog memiliki kekurangan. Salah satunya kesalahan pada digitalisasi. Saat perubahan dari sinyal analog menjadi sinyal digital tidak dapat mengakibatkan
terpresentasinya dengan baik saat digitalisasi. Yang kedua, dominasi oleh teknologi analog. Untuk menikmati layanan digital, kita harus menggunakan teknologi analog, digital converter atau ADC, dan digital analog converter. Yang ketiga dari kelemahan teknologi analog, investasi publik. Kita harus melakukan penggantian alat atau komunikasi publik seperti telepon, radio, televisi yang sebelumnya menggunakan berbasis teknologi analog menjadi teknologi digital. Demikianlah yang dapat saya jelaskan. Saya Enamia Prangin-Angin, NIM 19040721, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.